masalih. Menolak bahaya itu lebih penting daripada bersandar kepada ayat dan hadis itu. Kan maqasid syariahnya ayat itu sebetulnya adalah menciptakan martabat kemanusiaan yang ideal. Ini luar biasa ini. Kalau kita diskusi dengan ulama salafi ini, wah ini kafir ini Pak. Gak apa-apa dianggap kafir, yang penting menyelamatkan umat manusia kok. Dan itu tujuannya kan, Islam itu turun untuk menyelamatkan manusia. Idza dzaqal amru ittasah, kalau muncul satu kesulitan, perluas. Tuh, kaidah ini. Jadi jangan cari ayatnya ini, karena itu adalah tumpukan ayat yang dipakai membuat kaidah oleh para ulama kita. Irtikabut dararain, kalau itu berhadapan dua masalah, kita pilih yang paling end. Ya, yuhtaru ahwan syariah. Yuhtaru ahwan syarrain ya. Jadi maksudnya begini, kalau dua-duanya negatif, kita pilih menghilangkan yang paling negatif itu ya. Kebalikannya tadi, atau setingkat di atas tadi, dan kalau dua-duanya baik, kita ambil yang paling baik. Dua-duanya buruk, tapi kita ambil yang paling sedikit dampak keburukannya terhadap manusia. Nah, kemudian darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Nah, ini dulu waktu di Covid ini falsafahnya Istiqlal nih. Ya. Masa kita dilarang pergi ke masjid? Ya. Tapi orang ramai di pasar, ramai di bandara. Saya waktu itu bicara provokatif betul. Sunat hukumnya ke masjid, bahkan makruh pergi ke masjid, bahkan bisa haram pergi ke masjid, tapi wajib hukumnya ke pasar. Ini gila ini, apaan ini Pak Imam besar ini? Ya, berapa banyak ibu-ibu yang tidak punya air susu kan? Ya, di mana penjual susu? Di pasar, nggak di masjid. Wajib hukumnya pergi ke pasar. Ya. Obat-obatan tidak bisa dikirim ke Indonesia Timur, uang pabriknya di Bekasi, kalau tidak melalui bandara. Jadi wajib hukumnya ke bandara, karena kalau nggak ke bandara, uang dan obat-obatan tidak ada yang ke Indonesia Timur. Ya, jadi kalau masjid kan bisa kita ganti di rumah. Salat Jumat bisa diganti dengan salat zuhur. Ini kan darurat. Nah, oh iya ya begitu ya. Nah, jadi ada dua hukum, hukum alam dan hukum tasyri'i. Itu kalau bertentangan, yang dimenangkan adalah hukum alam. Ya, kan Quran itu kan, nah ini, Quran itu kan dua macam. Ada Quran makrokosmos, alam semesta ini adalah ayat, sanurihim ayatina fil afaq, dan ada Quran mikrokosmos, ya, yang turun melalui Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Quran ini mempunyai dua konsep hukum. Quran makrokosmos itu melahirkan atau mempunyai hukum takwini, hukum alam, the law of nature. Nah, hukum kitab mikrokosmos ini, Quran mikrokosmos ini mempunyai hukum juga, namanya hukum tasyri'i. Nah, kalau bertentangan antara hukum takwini dan hukum tasyri'i, mana yang dimenangkan? Tanya ke pondok pesantren, yang dimenangkan adalah hukum tasyri'i Pak. Salah. Yang dimenangkan adalah hukum takwini. Haram kan babi, tapi kalau kita nggak makan mati, ya ngalah hukum tasyri'i di situ, hukum alamnya ini. Nah, ini ada instruksi nih, Menteri Kesehatan social distancing 1 meter, ya. Tapi ada hadis Nabi, isbahu subukum, rapatkan barisannya kalau salat kan. Ulama kita itu, enggak, jangan dengarkan Menteri Kesehatan. Ini ada hadisnya, rapatkan barisannya. Nah, saya di Istiqlal tidak. Kita pegang Menteri Kesehatan, Pak, lebih tinggi mana kesehatan dengan Nabi? Nah, jangan melihat kapasitas orangnya, tapi ini kapasitas hukumnya. Nah, hukum alam mengatakan kalau kita dempet itu, pasti COVID itu akan menular. Kalau Anda nggak menular, kalau Anda tidak menyebabkan kematian Anda, begitu pulang dari masjid, salaman dengan ibunya, daya tahan tubuhnya lemah, mati ibunya. Jadi kita dapat pahala sunat, ibu kita mati kan. Nah, kita harus mencegah. Nah, itulah yang kita harus bikin kaidah usul yang memihak kepada lingkungan. Nah, al-'adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum. Seperti tadi di masyarakat Bugis itu saya tahu persis, karena saya orang Bugis ya, banyak sekali hukum adat itu yang dianggap bid'ah, yang dianggap syirik oleh kaum Salafiyah.
tapi itu sesungguhnya sangat menyelamatkan. Nah, mana yang kita ingat, pegang? Saya pikir ini ada kaidahnya kan, al-ada tuh mahkamah. Jadi kalau kita mau pindah rumah, ya kita ada semacam upacara, kita ada semacam keselamatan, ada consecration, apa itu namanya consecration, pemberkahan. Itu bid'ah. Mana ada bid'ah? Dan setiap orang itu, kalau kita baca bukunya siapa tadi ya, ya dari Jerman itu. Jadi semua agama itu mengenal apa yang disebut tempat mubarakah. Dalam Quran ada kan? Bukatil mubarakah, tempat-tempat yang berkah. Feng Shui itu ada dasarnya dalam Al-Quran itu. Jadi pensakralan suatu tempat, pensakralan satu waktu, semua ciptaan Tuhan memang, tapi ada tempat yang lebih istimewa kan? Salat di depan Ka'bah 200.000 lebih utama loh daripada salat di sini. Kan itu buktinya bahwa ada tempat mubarakah. Nah, kita diminta supaya setiap rumah kita itu ada tempat berkahnya juga. Bangunlah zawiyah di situ. Jangan salat duhurnya di mana, salat asarnya di mana. Permanenkan tempat salatnya di suatu tempat, dan itu bisa berfungsi dengan apa yang disebut dengan hirpani itu ada suatu tempat yang sakral. Ya, jadi aksis mudi itu apa ya? Meeting point antara wilayah Tuhan dan wilayah manusia di situ itu. Dan itu bisa diciptakan. Nah, kenapa masyarakat tradisional itu awet, lingkungan itu awet? Karena menghormati bahwa segalanya ini adalah sakral. Kita nggak ada sakralnya, bakar gitu ya. Akhirnya kita nggak ada rem untuk melakukan perusakan. Nah, Hindu coba, pohon yang sudah berbuah 20 lembar itu sudah ada penghuninya. Jangan main-main di situ itu kan. Akhirnya kalau orang mau menebang pohon, hati-hati. Jangan melihat itu mistiknya, syiriknya, tapi lihat bahwa itu message-nya untuk pemeliharaan alam semesta. Jadi al-ada tuh muhakamatun. Nah, kemudian juga banyak kaidah-kaidah yang lain. La yumkiru tagayyurul ahkam bitaghayyuril azmani. Ya, perubahan hukum itu tidak dipungkiri dengan terjadinya perubahan zaman. Jadi kalau zaman sudah berubah, hukum juga harus berubah. Ya. Dulu Nabi, ya, kok kenapa gamisnya terlalu rendah, naikkan di atas mata kakinya, karena padang pasir kan. Kalau kita jalan di padang pasir, tertancap kaki kita sampai di mata kaki itu. Mata penjaranya di padang pasir itu kan peternakan. Di muka pasir itu tai kambing, tai unta dan segala macam. Coba kalau kita pakai gamis di bawah mata kaki, itu nyapu semua najis-najis itu kan. Maka Nabi itu angkat di atas mata kakinya. Nah, kalau kita jalan di aspal seperti Jakarta, apakah kita harus mengangkat, tertanam nggak kaki kita di tanah? Ada nggak najis di atas? Nggak ada. Jadi jangan asal. Ada hadis yang harus konsisten juga. Nabi itu makan dengan 3 tangan kan? Makan 3 tangan. Nah, ya 3 jari kan? Makanannya roti kan? Coba kalau orang Jepang disuruh makan 3 tangan, yang kompornya mendiri di meja kan? Ya, apa itu? Makan nasi. Ya, makan nasi itu sebentar lagi imsak. Kalau hanya kapan kenyangnya kan? Jadi harus ada logikanya kita dalam memegang hukum itu. Al-mustani wa adatan kal mustani hakikatan. Jadi yang terlarang menurut tradisi diberlakukan seperti yang terlarang menurut syariah. Oh, coba bayangkan. Ini pemali. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit, oh itu musyrik. Nah, inilah yang merusak alam nih. Al-ibra lil ghalibi asyai'i lin-nadi. Ya. Jadi yang dianggap itu adalah al-ghalib itu yang lumrah gitu ya.
bukan yang langka, bukan jarang. Jadi apa yang sudah populer dalam suatu masyarakat itu, apa yang sudah menciptakan suatu kestabilan masyarakat, apa yang menyebabkan orang itu harmonis, itu jangan dirubah lah. Karena itu lebih menolong masyarakat. Nah, ini memang pertanyaan antropologinya. Mestikah kita harus mempertahankan harmonis itu sekalipun di atas landasan yang batil? Atau mestikah kita memperjuangkan yang batil itu sekalipun harus merusak keharmonisan? Kaidah mengatakan utamakan keharmonisan. Itu luar biasa. Kaidahnya sangat rasional, bahkan mungkin sangat liberal, tapi fikihnya sangat konservatif. Jadi tidak bisa kita merubah fikih tanpa merubah usul fikih. Jadi hemat saya tidak bisa menyelesaikan persoalan kita sekarang dengan fikih. Fikih itu hilir. Yang kita harus garap ini adalah hulunya itu. Kemudian juga tidak sakatal aslu, sakatal fardu. Jadi kalau gugur asalnya itu, hukum asalnya itu, maka cabang-cabangnya itu pun juga gugur. Tidak batal aslu yusaru ilal batli. Jadi kalau ya hampir sama, kalau hukum dasarnya sudah tidak berlaku lagi, maka rinciannya pun juga otomatis tidak berlaku. At-tasarruf ala ra'iyah manutum bil masalah. Ini yang paling disukai NU ini. Melakukan tindakan kepada rakyat itu ya harus didasarkan kepada kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itulah yang harus menjadi pedoman. Nah, karena Islam ini kan untuk memanusiakan manusia, dan hukum ini bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu, ya kalau kita jadi kafir semuanya, jadi iblis semuanya, tidak akan berkurang ketuhanannya Tuhan. Kalau kita jadi malaikat semuanya, tidak bertambah ketuhanannya Tuhan. Jadi hukum itu adalah untuk memanusiakan manusia. Kapan hukum itu tidak mengangkat martabat manusia, ya cari lain yang bisa memanusiakan mereka. Karena hukum ini pasti untuk mengupgrade potensi manusia itu sendiri. Ya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Jadi segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu Islam. Jadi jangan itu produk apa gitu ya. Nah, saya kemarin kontroversi itu. Bagi saya terserah. Karena begini, itu produk Amerika. Sorry to say here. Kita korban 3 kali kan. Umat Islam kita dibantai di sana, di Palestina. Nah, di sini umat Islam kita itu di PHK 90% loh. Habis itu umat Islam tidak bisa mengkonsumsi barang yang murah karena gulung tikar. Jadi kita 3 kali korban. Israel melenggang, ngebom orang, gak ada efeknya. Ya, jadi hati-hati membuat fatwa. Jangan-jangan justru mencelakakan diri sendiri. Tetangga-tetangga Israel gak ada yang mau memboikot. McDonald itu makan di mana-mana orang di Mesir tuh. Nah, kita jauh dari pusat konflik, bukan main. Produk Amerika nggak boleh. Akhirnya terjadi PHK massal di beberapa tempat. Aqua dan apalagi McDonald. Itu 90% pekerja mereka itu adalah Muslim. Jadi di sana dibantai, di sini di PHK, kita pun juga tidak bisa menemukan barang itu. Jadi 3 kali kita korban. Israel itu enak-enak gitu kan. Mari kita berpikir jernih lah. Banyak malah itu wajib labihi bahwa wajibun. Apa yang tidak bisa kita selesaikan, ada satu kaidah lagi. Kullu malah itu wajib labihi bahwa wajibun. Contohnya, bersihkan ruangan ini. Bersihkan ruangan ini. Itu satu perintah kan? Puasa deh. Bersihkan ruangan ini. Ya. Satu perintah. Bisakah kita membersihkan ruangan ini tanpa ada sapu? Wajib juga hukumnya mengambil sapu kan? Ini ada tai kucing. Itu harus bersihkan dengan air. Nggak ada air,
tanpa ember. Jadi wajib juga hukumnya untuk mengambil ember, mengambil air. Padahal perintahnya satu kan. Itu makna kaidah ini. Al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar daripada kemaslahatan, keluar daripada mudarat itu adalah terpuji. Kemudian juga malah yudriku kullu la tudriku kullu. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan meninggalkan semuanya kan. Kaidah-kaidah ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai fondasi kurikulum kita. Kan itu di dalam kurikulum itu kan ada struktur kurikulum. Ya. Kemudian ada visi kurikulumnya, ada misi kurikulumnya. Jadi visi kurikulum itu nanti kita akan mengacu kepada maqasidus syariah tadi yang tidak terbatas dengan terbatas itu. Kita bisa kembangkan. Jadi hemat saya, Kementerian Agama itu perlu apa ya? Nggak tahu. Jangan Kementerian Agama diurus oleh kepala seksi. Kementerian Agama ini, oh kasih dirjennya sibuk. Oh kasih direkturnya. Nah, direkturnya sibuk juga kan banyak tuh. Kasih ke subditnya. Kasubditnya tumpuk masalah di situ. Udah, ini kasih kepala seksinya baru tamat S1. Jadi yang membuat rancangan ini adalah alumni S1. Yang akan diatur ini adalah Profesor Didi. Gimana itu? Nah jadi saya kira memang perlu kita membuat, saya nggak tahu birokrasi kita seperti apa ya. Akibatnya ulama kita itu, saya sering berkuar-kuar. Jadi kita nggak mungkin, Anda nggak usah libatkan ulama deh. Ulama kita itu hanya diminta untuk menyelesaikan akibat, tapi tidak pernah dilibatkan untuk merumuskan sebuah sebab yang menyebabkan akibat itu muncul kan. Bagaimana bisa kita menyelesaikan suatu akibat kalau sebabnya kita nggak pernah tahu? Iya kan? Ulama hanya diminta diundang oleh Kementerian Sosial, tapi nggak pernah diundang di Bappenas. Mari dong kita rumuskan bersama. Kebebasan seks. Ada HIV. Yuk panggil ulama. Jadi pemadam kebakaran. Ulama itu. Mogok. Dorong panggil Pak Kiai. Jalan. Selesai pemilu selamat tinggal. Maka itu kalau ulama itu menjadi julukan, Masya Allah. Cari apa Pak Kiai? Ya. Karakter yang harus dimiliki ilmuwan sekarang ulama ilmuwan tanpa karakter. Ya apa kaidahnya itu, manusia tanpa karakter mayat berjalan, nggak ada rasa malu itu. Nah jadi teman-teman harus ada perubahan secara holistik nih. Jadi tidak hanya kurikulum, jadi visi kurikulum itu sendiri juga harus ada visi induknya apa ya. Islam seperti apa yang kita akan ciptakan di Indonesia, itu bisa diorder melalui kurikulum kan. Apakah melahirkan Islam moderat, Islam liberal, Islam konservatif, Islam radikal, itu bisa diorder melalui kurikulum. Maka itu jangan main-main di kurikulum ini. Kurikulum itu betul-betul harus ada konsentrasi. Ini bukan hanya kerjaan konselyer di puncak 5 hari, bikin apa 5 hari? Buku-buku apa yang mau dibahas di situ itu? Nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, maka itu pendidikan kader ulama di Istiqlal sekarang ini, teman-teman. 800 ulama senior itu hilang karena COVID-19. Sebagian diantaranya itu karena ulama kita itu berpikiran sempit. Lebih baik ikut Nabi daripada ikut Menteri Kesehatan. Mati dia. Jadi ada anekdot ya teman-teman. Maaf kalau ada orang Aceh nih. Ya, tsunami. Wah, Pak, mari Pak, ini perahu. Ini bahaya, rumahnya nanti akan tenggelam tuh. Enggak, saya kan ahli ibadah. Saya minta tolong kepada Allah. Pak, semuanya orang naik di perahu itu, dia nggak mau. Aku tunggu Tuhan tidak akan mungkin menyanyiakan hambanya yang istimewa. Ya. Terus sampai naik ke atapnya rumahnya. Ya. Ada helikopter buatan tali. Pak Ki, Pak, naik ke atas. Enggak. Ini masih ada atap kok.
Tuhan pasti akan berikan pertolongan. Mati dia kan di kuburan. Gimana ya? Pak Kiai, kamu tidak tahu siapa itu yang tampil dalam bentuk perahu? Itu aku. Siapa yang tampil dalam bentuk helikopter? Itu aku. Jadi ini ilustrasi bahwa Tuhan itu bukan personal God, tapi ada impersonal God. Nah, kita harus memperkenalkan kepada umat kita bahwa Tuhan itu not only personal, but we know also impersonal God. Ada Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna kan. Ada Ein Sof dalam Yahudi itu, ada Seferet, ada Yin, ada Yang. Jadi teologi ini harus diperbaiki. Nah, maka itu saya diundang di Amerika kemarin 2 bulan. Ya, ironisnya yang mengundang itu sekolah Katolik dengan Yahudi. Jadi saya dianggap representasi Muslim bicara tentang lingkungan. Dan mereka kaget-kaget itu ya, loh kok kenapa Anda baru bicara sekarang bahwa memperbaiki lingkungan ini harus mulai dari teologi. Dan akhirnya ini besok ini ada datang ke sini lagi. Jadi teman-teman, kalau Prof. Didin kalau memperbaiki kurikulum, jangan tanggung ya. Mulai dari nol lagi dari dulu deh. Kalau memperbaikinya dengan fikih itu nggak mungkin bisa menjernihkan hilir kalau hulunya keruh ya kan. Hulunya kita harus mainkan sekarang. Ingat maksud saya beralih sosiologi agama itu kan teologinya harus mulai dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Izin Bapak, karena kesempatan kita bertemu sangatlah jarang, marilah kita foto bersama Bapak dan hadirin yang ada di majelis ini untuk foto bersama ke depan.